Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai sejahtera Kristus akan berserta dengan kita semua. Kita sungguh bersyukur bahwa di tengah situasi dunia yang tidak menentu pada saat ini, penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini dengan penuh sukacita kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita akan masuk di dalam ibadah ini. Saya mengundang jemaat semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah kita di hari ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudariku yang dikasihi Tuhan, kekudusan Allah merupakan alasan yang kuat bagi setiap kita untuk kita boleh semakin hidup mendekat kepada Dia. Karena dengan demikian kita membawa diri kita untuk semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya melalui diri setiap kita. Suci, 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 sucilah Tuhan.
seperti yang dikatakan para serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kiranya kami ingat bahwa Engkaulah adalah satu-satunya Allah kami yang mutlak, sempurna, kudus dan tak bercelah. Dan Engkau mengendaki kami pun menjadi kudus seperti Engkau yang kudus ya Tuhan. Saat ini kami mengakui akan segala dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami lemah, kami terbatas, kami tidak berdaya. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Layakkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu pada saat ini. Bapa kami ada di sorga, sungguh hati kami penuh dengan segala pujian dan ucapan syukur karena anugerah penyertaan dan kebaikan-Mu yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan di dalam Engkau saat kami beribadah pada saat ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan mengangkat pujian syukur kami kepadamu. Karena sungguh begitu besar kasih setia-Mu buat setiap kami sampai pada hari ini. Dan kami percaya saat ini ya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Bertatalah dan terimalah setiap pujian penyembahan kami. Berkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK kita nomor 46. Bacaan bertanggapan KPPK nomor 46. Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagi-Mu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang demikian berbunyi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petunjuk hidup baru di dalam Matius 28 ayat 19-20 berkata, karena itu pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita datang dengan penuh sukacita di dalam rumah Tuhan. Bersukacita atas kasih anugerah Tuhan buat setiap kita. Karena Tuhan sungguh sangat mencintai dan mengasihi Anda dan saya. Kita nyanyikan satu pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita patut bersyukur karena kita punya Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Kasih Allah senantiasa menyertai kita semua. Terlebih lagi di dalam situasi pandemi corona saat ini. Kasih-Nya menolong setiap kita untuk kuat bertahan di dalam situasi saat ini. Sehingga kita mampu juga untuk kita boleh melayani Tuhan dan sesama kita lebih sungguh. Kita nyanyikan pujian ini, kasih Allah melingkupi saya. Mari dengan penuh semangat dan yakin bahwa kasih Allah terus melingkupi kita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juga.
Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, kasih Yesus sungguh tak terbatas. Amin. Melebihi gunung yang tinggi dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi, melayani Tuhan, Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh penjuru dunia ini. Mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan berdoa beberapa pokok doa syafaat. Mari dengan sikap berdoa kita menaikkan doa ini. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Kau anugerahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjaga tubuh kami dengan baik, dengan hidup sehat ya Tuhan. Bagi mereka yang mungkin sedang sakit pada saat ini Tuhan, jamahlah, sembuhkanlah mereka. Untuk mereka yang telah berusia lanjut, ya Tuhan, Kau berikanlah kekuatan dan penghiburan. Berikanlah juga kepada kami semua imun tubuh yang baik, agar terhindar dari virus-virus yang akan mengganggu kesehatan kami. Kami terus berdoa bagi keadaan bangsa Indonesia ini, dan keadaan di dunia ini ya Tuhan, dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi sekarang. Bagi setiap kami ya Tuhan, yang harus di PHK ataupun harus bekerja di rumah
secara bergantian. Bagi kami yang harus menutup akan toko dan pabrik kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kekuatan, penghiburan, hikmat, dan kemampuan untuk bangkit dari situasi ini. Berkatilah akan segala upaya dan daya yang kami kerjakan dari rumah untuk boleh menambahkan penghasilan dari keluarga kami. Kiranya Kau Tuhan yang akan mencukupi, Kau akan memenuhi akan kebutuhan hidup kami. Angkatlah juga akan segala rasa takut, rasa khawatir, cemas dari dalam diri kami Tuhan. Gantikanlah dengan sukacita dan pengharapan yang hanya dari-Mu saja ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak kami yang harus belajar dari rumah, berikanlah mereka sukacita, semangat untuk belajar, maupun mereka harus mengerjakan akan segala tugas-tugas mereka, tes-tes ujian, ataupun proyek-proyek yang diberikan dari sekolah. Mampukanlah mereka ya Tuhan. Untuk segala usaha dari ahli-ahli kesehatan, untuk menemukan vaksin dari virus corona ini ya Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada mereka. Kiranya penangkal dari virus ini boleh segera ditemukan. Bagi tim medis, Tuhan terus berikan kepada mereka kesehatan yang prima untuk mereka boleh merawat pasien-pasien yang telah terinfeksi virus. Bagi mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau kuatkan, Kau sembuhkan mereka. Untuk penanganan wabah dari virus corona ini, Tuhan terus berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintahan kami untuk mengatasi hal ini. Kiranya semua pihak dapat mentaati himbauan pemerintah, bekerja sama dengan baik untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus pandemik ini. Kami berdoa juga untuk anggota keluarga kami yang masih harus bekerja di luar rumah. Ya Tuhan, lindungilah dan anugerahkanlah kesehatan dan damai sejahtera-Mu di dalam diri mereka. Bagi gereja kami, berkati dan pakailah setiap acara-acara online. Kami berdoa untuk PK online yang diadakan. Itulah biar tetap menumbuhkan iman kerohanian kami. Dan biarlah kami juga tetap terus hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Hidup terus berharap hanya kepada-Mu saja. Melalui saat teduh kami, pembacaan Alkitab, dan doa-doa kami kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami yang kami mohonkan kepada-Mu. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk terus tetap percaya dan berharap penuh iman kepada-Mu di dalam kondisi sulit saat ini. Kami menyerahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita akan mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat ini kita biarkan Roh Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan sendiri akan memenuhi akan bejana hati kita dan memuaskan jiwa kita yang haus akan firman-Nya. Penuhkanlah bejanaku.
rasakan indah hadiratmu. Telah kubuka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu, Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan pada penginjil Alvin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah di hari perhentian ini. Sekalipun ya Tuhan, kami beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, namun kami meyakini bahwa kehadiran Tuhan dan sapaan Tuhan tetap dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga berkenan menguduskan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar Tuhan berkenan memakainya, supaya setiap kami ya Tuhan boleh bersama-sama menikmati, menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Mari saya mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai 22. Matius 4, ayat 18 sampai 22. Inilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku,
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan memelihara firman-Nya. Amin. Ibu, bapak, saudara, ada seorang guru agama Kristen. Di kelas dia itu mencoba mengajukan pertanyaan kepada para muridnya. Dia mengatakan bahwa banyak orang mengatakan bahwa saya ini orang Kristen. Menurut saudara-saudara, dia bertanya kepada muridnya, mengapa orang banyak itu mengatakan bahwa saya orang Kristen? Ada yang mengatakan, oh ya, karena Bapak mengajar agama Kristen. Yang lain lagi mengatakan, oh ya, karena Bapak setiap hari Minggu pergi ke gereja. Ada murid yang lain mengatakan, Bapak disebut orang Kristen karena Bapak sering menyanyikan lagu-lagu rohani. Ada yang lainnya lagi mengatakan bahwa Bapak disebut orang Kristen karena Bapak sering berdoa. Tapi tiba-tiba ada satu orang muridnya mengangkat tangan dan dia menjawab. Banyak orang yang mengatakan Bapak orang Kristen karena mereka tidak mengenal Bapak. Apa maksudnya? Murid ini mengatakan, mungkin orang banyak itu belum mengenal Bapak secara dekat. Makanya mereka mengatakan Bapak sebagai orang Kristen. Namun seandainya orang-orang itu mengenal Bapak dari dekat, mungkin mereka akan berpikir yang lain. Ibu, bapak, saudara, jawaban seorang murid ini seakan-akan mengecewakan. Seakan-akan ini yang membuat dia itu wajahnya menjadi merah padam. Sesungguhnya benar, ibu, bapak, saudara. Banyak orang yang mungkin disebut orang Kristen, namun itu ternyata hanya dilihat dari jauh. Barangkali kita juga, orang lain mengatakan kita sebagai orang Kristen, namun sesungguhnya mereka hanya lihat dari luarnya. Mereka melihat dari jauh. Tapi bagaimana seandainya orang-orang yang menyebut diri kita itu Kristen, mereka melihat kehidupan kita dari dekat? Bagaimana orang-orang yang mengatakan kita itu orang Kristen, murid Tuhan, pengikut Kristus, kalau mereka mengenal kita secara dekat? Apakah mereka juga kecewa dan berubah pikiran? Sesungguhnya bagaimana ciri daripada orang Kristen itu? Bagaimana sesungguhnya seorang murid Tuhan? Siapa sebenarnya orang yang disebut pengikut Kristus? Di dalam Injil yang tadi kita baca, menarik sekali. Di dalam ayat yang ke-19, Tuhan kita memanggil murid-murid yang pertama kali, murid-murid yang awal, yaitu
Petrus dan Andreas. Tuhan kita mengatakan, mari ikutlah aku. Kalimat Tuhan ini sesuatu yang berbeda dibandingkan para guru, para rabi Yahudi pada waktu itu. Para rabi Yahudi pada waktu itu mereka juga memiliki banyak murid. Murid-murid mereka itu mengikuti guru mereka, mengikuti ajarannya, mengikuti pandangan para guru itu, khususnya terhadap hukum Taurat. Tetapi panggilan Kristus ini berbeda ketika dia memanggil para muridnya. Tuhan kita mengatakan, mari ikutlah aku. Oh tentu, bagi setiap orang yang dipanggil seperti ini, mereka seharusnya memang mengikuti ajaran, mengikuti teladan daripada sang guru. Karena sesungguhnya panggilan Tuhan ketika dia mengatakan, mari ikutlah aku. Itu bukan sekedar ajaran yang harus diikuti. Bukan sekedar teladannya. Tetapi Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang mengikut dia, bukan sekedar mengikut ajarannya saja. Tetapi mengikut dia, memiliki relasi dengan dia secara pribadi. Bukan sekedar mengikuti pandangan dan ajaran Tuhan, tetapi memiliki hubungan pribadi dengan sang guru. Kalau ada orang yang mengatakan, atau mungkin dia mengatakan bahwa dia sudah mengikuti ajaran Tuhan Yesus, dia mengikuti teladan Tuhan Yesus, namun dia tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, perlu dipertanyakan. Tentu ini bukan murid yang sejati, bukan pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Karena panggilan Tuhan kepada para murid yaitu ikutlah aku. Bukan ikutlah ajaranku. Bukan sekedar ikutlah teladanku. Tetapi ikutlah aku. Ikutlah aku. Para murid dan kita dipanggil mengikut dia. Yaitu kita dipanggil untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan dia. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan sang guru kita, kita akan dimampukan untuk mengikuti ajaran, mengikuti teladannya. Lalu bagaimana sejauh ini? Apakah hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan nyata dalam pertumbuhan iman kita? Apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu memang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sejauh mana hubungan itu terwujud di dalam kehidupan kita? Barangkali kita sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan ketika kita itu memiliki waktu teduh kita setiap hari dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan dengan dia di dalam doa, di dalam membaca Alkitab. Namun apakah itu semuanya menjadi nyata ketika kita menjalani kehidupan ini? Berbeda sekali ketika seseorang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia akan sanggup dengan kuasa dan kasih Tuhan untuk menjalani kehidupan sekalipun di tengah-tengah kesulitan seperti saat ini. Seharusnya berbeda orang yang mengikut Tuhan, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada dua orang keluarga yang bertetangga. Satu keluarga itu adalah orang-orang Kristen, keluarga Kristen.
yang satunya keluarga non-Kristen. Di tengah-tengah situasi wabah seperti saat ini, ternyata kedua keluarga ini memiliki sikap yang berbeda. Keluarga Kristen, keluarga yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus ini, hari-harinya selalu diliputi rasa cemas dan panik. Menyikapi keadaan pandemi yang belum selesai ini, mereka dari hari ke hari semakin cemas. Ternyata tetangganya yang bukan Kristen justru memiliki sikap yang berbeda. Keluarga yang bukan Kristen ini hari-harinya tetap menjalani dengan penuh ketenangan, dengan penuh pengharapan, dengan optimis bahwa semuanya itu akan bisa dilalui. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya siapa sebenarnya pengikut Kristus itu? Kalau ada orang yang mengatakan dirinya Kristen, dirinya pengikut Kristus, dia hanya mengikut Kristus saja. Namun dia tidak memiliki hubungan pribadi. Sehingga menghadapi perjalanan pergumulan kehidupan ini, dia goyah. Dia yang adalah batu karang yang teguh. Sesulit apapun, gelombang besar, badai yang besar sekalipun, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan sang batu karang yang teguh itu, kita akan tenang. Kita akan sanggup menjalani kehidupan ini. Mari ibu bapak, saudara, kita mengikuti panggilan Tuhan ini untuk mengikut dia. Bukan sekedar mengikuti ajarannya, bukan sekedar mengikuti teladannya. Itu memang semuanya itu harus, tetapi kita perlu memiliki hubungan secara pribadi. Kenalilah, terimalah, sambutlah kehadiran Kristus itu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikutnya, seperti apa para murid itu? Di dalam ayat yang ke-20, tanggapan daripada para murid ketika mendengarkan panggilan Tuhan, yaitu mari ikutlah aku. Dikatakan di dalam ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di dalam ayat 22 juga dikatakan, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi para murid yang menerima undangan Tuhan untuk mengikuti, mereka itu segera meninggalkan jalannya karena mereka penjala ikan. Mereka meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan ayahnya untuk mengikut Tuhan. Keputusan para murid ini tidak didasari dengan janji daripada sang guru yang memanggilnya. Para murid ini menyambut panggilan Tuhan itu dan segera mengikuti, bukan berdasarkan janji dan pengalaman yang begitu ajaib. Para murid tidak merasakan dan tidak dijanjikan hal-hal semacam itu. Karena Tuhan memanggil mereka hanya mengatakan, mari ikutlah aku. Tuhan kita tidak menjanjikan apapun. Tetapi para murid, di mana mereka itu Petrus dan Andreas, yang adalah murid Yohanes Pembaptis, mereka mengetahui bahwa sang guru yang memanggil ini, dialah yang akan menebus dosa manusia. Dialah juru selamat. Para murid ini hanya tahu bahwa Yesus Kristus yang memanggil mereka adalah juru selamat.
Para murid langsung mengambil keputusan untuk mengikut dia. Bukan berdasarkan janji kehidupan yang enak ketika mengikut dia. Ataupun menjadikan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan penjala ikan. Sesungguhnya berbeda para murid ini. Dengan bagian ayat selanjutnya ketika di dalam ayat 23 sampai 25. Di mana Tuhan Yesus ketika menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Lalu berbondong-bondong orang mengikut dia. Para murid bukan seperti itu. Para murid mengambil keputusan mengikut Tuhan bukan karena mukjizat yang Tuhan kerjakan. Para murid menyambut panggilan Tuhan ini dan segera mengikut Tuhan. Bukan karena kesembuhan, bukan karena berkat yang sudah mereka alami. Ibu, bapak, saudara, sesungguhnya siapa murid Kristus itu? Apakah selama ini kita mengikut Kristus karena kita sudah menyaksikan berbagai pengalaman yang begitu spektakuler? Apakah kita mengikut Kristus karena kita mempunyai pengalaman bahwa Dia sudah memberi kesembuhan? Apakah kita mengikut Kristus karena Dia sudah memberkati kita? Apakah kita mengikut Kristus karena Dia sudah melakukan mukjizat di dalam hidup kita? Ibu, bapak, saudara, kesembuhan, kekayaan, segala berkat, mukjizat, itu bukan Kristus. Tetapi semuanya itu adalah sarana. Kita lebih mengenal Dia dan karyanya. Ketika kita mengikut Tuhan hingga hari ini, sesungguhnya kita mengikut Kristus karena apa? Kita mengikut Dia. Apakah karena kita pernah disembuhkan? Kita mengikut Dia atau apakah karena keluarga kita diberi kekayaan? Tetapi bagaimana kalau kita hari ini bergumul dengan kesehatan kita? Kalau hari ini kita bergumul dengan kondisi perekonomian kita, apakah kita tetap mengikut Tuhan meskipun kita tidak disembuhkan? Apakah kita tetap mengikut Tuhan meskipun kita dalam kesulitan? Bukankah itu sesungguhnya mukjizat yang terbesar? Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita mengikut Dia, ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sesulit apapun, bahkan kita tidak mengalami kesembuhan, kita tetap mengikut Tuhan. Dan ketika kita mengikut Tuhan, bukan karena segala berkat, yang memang itu akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi mengikut Tuhan, karena Dia adalah juru selamat kita. Dia yang menjamin setiap kebutuhan kita. Bukan hanya di dalam kesementaraan di dunia ini. Tetapi Dia menjamin dalam kekekalan. Ibu, bapak, saudara, mari sambutlah panggilan Tuhan. Supaya setiap kita mau mengikut Dia, memiliki hubungan pribadi dengan Dia, mengikut Dia, sekaligus kita akan mengikuti ajaran dan teladannya. Sehingga kita siap menghadapi badai kehidupan yang kita jalani bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan itu begitu lembut memanggil setiap kami. Karena sesungguhnya panggilan Tuhan itu sangat menentukan akan perjalanan kehidupan kami yang singkat ini untuk menyambut kehidupan yang kekal. Tuhan tolong ya Tuhan supaya setiap kami yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini, setiap kami dimampukan Tuhan untuk menyambut
mengambil keputusan mengikut Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamatkan. Biarlah setiap kami Tuhan siap mengikut Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan mengikut Tuhan dengan setia, dalam kondisi apapun. Karena kehidupan yang singkat ini tidak sebanding Tuhan dengan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Terlebih kepada kami yang setia mengikut Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Setiap kami, jemaat Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Biarlah semuanya Tuhan boleh bertumbuh imannya di dalam mengikut Tuhan. Dan siap menghadapi situasi kehidupan seperti saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Pujian yang akan kita nyanyikan saudara lagi diciptakan oleh Charles H. Gabriel. Dia adalah seorang penulis dan komponis lagu-lagu gospel. Konon sepanjang hidupnya dia telah menciptakan sebanyak 7.000 hingga 8.000 judul lagu-lagu gospel. Di dalam menciptakan lagu-lagunya, ia juga sering menggunakan nama-nama samaran. Ya. Jadi tidak heran bahwa begitu banyak lagu-lagu rohani yang sudah dia ciptakan. Dia seorang otodidak, bakat musiknya menurun dari ayahnya yang adalah seorang kepala sekolah vokal di tempat dia mengajar. Pada tahun 1890 sampai 1892, Gabriel melayani sebagai music director di Grace Methodist Church di San Francisco, California. Ketika ia bekerja di Grace Church itu, ia diminta untuk menulis sebuah lagu untuk keperluan sebuah konferensi misi. Ia menuliskan lagu yang berjudul Send the Light atau Kirimlah Terangmu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Lagu ini nampaknya terinspirasi dari kesaksian di firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 10, di mana Paulus yang saat itu gagal memberitakan Injil di wilayah Asia, dia bermimpi. Di mimpinya itu dia bertemu dengan seseorang dari daratan Makedonia yang di mana orang-orang itu meminta pertolongan kepadanya di dalam mimpinya. Dari mimpi itu diyakini oleh Paulus sebagai petunjuk dari Tuhan bahwa ia harus ke Makedonia untuk memberitakan Injil. Dari Makedonia inilah Injil lalu masuk di daratan Eropa dan dari Eropa menyebar ke seluruh dunia. Lagu Kirimlah Terangmu ini adalah lagu pertama ciptaan dari Charles Gabriel yang dijual secara umum. Dan lagunya yang indah ini kiranya boleh menyemangati kita untuk kita boleh semakin giat mengabarkan Injil bagi Tuhan. Sambil kita menjalankan persembahan dan sebagai tekad kita untuk hidup bagi Tuhan lewat perkabaran Injil. Kita naikkan pujian ini. Kirimlah terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan.
dengan penuh kasih kita beritakan, dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah terangmu dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua, kirimlah terang Injil Tuhan. Saudara semua bangkit berdiri, kirimlah terang Injil Tuhan, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari kita berdoa. Telah begitu banyak yang kami terima dari-Mu ya Tuhan, ya sumber berkat kami, baik jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh rasa syukur kepadamu Tuhan. Engkau yang memelihara, menuntun, dan melengkapi segala yang kami perlukan. Selanjutnya bimbinglah kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bijak ya Tuhan. Pakailah persembahan yang sudah kami kumpulkan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Dan sehingga kami ya Tuhan juga selalu disadarkan bahwa berkat-Mu itu selalu mengalir. Dan kami pun juga harus menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segala hidup kami selanjutnya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan melalui pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita menjalankan kehidupan ini, kita melanjutkan ibadah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu mari kita menyambut berkat Tuhan. Kasih kemurahan Bapa, genggaman erat Sang Putra, dan pertolongan Roh Kudus menguatkan setiap langkah iman kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai pengikut Kristus dari sekarang sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Silakan mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara, berikut kita akan memperhatikan beberapa warta gereja kita. Yang pertama, dengan melihat kondisi penyebaran COVID-19 yang begitu cepat, maka
Majelis Jemaat GKKK Kebayoran Baru Surabaya mengajak setiap anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap melanjutkan ibadah dari rumah masing-masing, hingga situasi memungkinkan untuk kembali beribadah di gedung gereja. Jadi, untuk kebaktian minggu depan, yakni hari Minggu 17 Mei 2020, pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tetap dilaksanakan online di channel YouTube GKKK Kebayoran Baru. Berikutnya, untuk persembahan rutin setiap ibadah minggu dan persembahan khusus seperti persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya dapat diserahkan dengan transfer ke rekening BCA dengan nomor berikut: 555 036 0057 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Surabaya, dengan dapat menuliskan keterangan di kolom berita. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang mengalami kesulitan untuk transfer, dapat mengumpulkan dan menyimpannya ke dalam amplop untuk diserahkan pada saat kita kembali beribadah bersama di Gedung Gereja Kristen Kalam Kudus Kebayoran Baru Surabaya. Terima kasih untuk perhatian jemaat sekalian. Stay safe, stay healthy, di rumah aja, bekerja dari rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua.